Halo guys, kembali lagi bersama saya. Kali ini buat tugas lagi YouTube-nya. Oke, karena lagi masa pandemi kayak gini, mungkin karena nggak bisa kemana-mana. Jadi emang pendidikan lagi gentar-gentarnya. Stay safe buat semuanya. Buat yang ngedengerin ini, siapapun mungkin nggak bakal aku hapus atau gimana nanti kebijakan dari akunya sendiri nggak tahu kayak gimana. Oke, kali ini aku akan buat konten berisi tentang tugas kampus. Jadi tugas kampusnya itu ada sebuah makul konsep data mining. Gak usah lama-lama juga ya guys openingnya. Stay tune aja buat semuanya. Stay safe. Simak. Nah guys, kali ini saya akan menganalisa jurnal ini. Jurnal tugasnya itu menganalisa jurnal dari matkul konsep data mining ya. Nama saya Widya Mahesa Eka. Nah, ini analisa jurnalnya. Judulnya implementasi data mining dengan metode algoritma a priori dalam menentukan pola pembelian obat. Oke, mari kita simak. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang sendiri itu salah satu area penerapan data mining adalah di dalam bidang kesehatan. Bila sasaran pembelian obat tidak ditentukan secara baik, dalam artian tidak diupayakan mencari sasaran pembelian obat yang potensial, maka hanya akan menghabiskan banyak waktu dan biaya yang seharusnya bisa diminimalisir melalui pembelian target pembelian obat yang baik. Salah satunya yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan penggunaan data mining. Jadi latar belakang dari jurnal ini tuh kayak obat-obatannya tuh kayak kita kok kayaknya nggak bisa kayak gini, nggak bisa nentuin obat apa aja yang bisa di stok buat kebutuhan orang-orang di sekitar rumah sakit atau apotek gitu. Jadi kita tuh mau nyari uh, target pembelian obat yang baik. Jadi itu latar belakang dari masalah jurnal ini. Selanjutnya kita pakainya algoritma a priori. Algoritma a priori itu sendiri adalah algoritma pengambilan data dengan aturan asosiatif atau associative rule untuk menentukan hubungan asosiatif suatu kombinasi item. Nah, asosiasi rule sendiri itu yang dimaksud melakukan mekanisme penghitungan support dan confidence dari suatu hubungan item. Nah, permasalahan dari jurnal ini itu sendiri adalah dalam persaingan di dunia bisnis, khususnya industri proyek, menuntut para pengembang untuk menentukan suatu strategi jitu yang meningkatkan penjualan obat. Salah satu caranya adalah dengan tetap tersedianya berbagai jenis obat yang dibutuhkan oleh konsumen. Untuk mengetahui obat apa saja yang bisa dibeli oleh konsumen, penerapan algoritma a priori dapat membantu kandidat kombinasi item. Kemudian dilakukan pengujian apakah kombinasi tersebut yang diberikan oleh pengguna. Jika memenuhi parameter support dan confidence, maka hasil tersebut dapat membantu penentuan pola pembelian obat dan membantu tata letak obat berdasarkan kecenderungan konsumen membeli obat. Selanjutnya, metode penelitian digunakan adalah jadi metode yang digunakan oleh jurnal ini tuh untuk meneliti yaitu metode wawancara dan studi lapangan. Metode pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode waterfall yang terdiri dari analisis, desain, pengkodean, dan pengujian. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Oke, kita udah sampai hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Jadi, ini adalah sebuah data transaksi penjualan obat. Jadi, polanya seperti ini. Transaksi 1 itu ada kadidik asamanvenat amoxicillin redoxon sangobion. Nah, itu adalah 20 transaksi dalam penjualan obat. Nah, itu ada berbagai macam sendiri ya, guys. Jadi seperti itu. Nah, dari data transaksi ini, dari tabel ini, kita dapat
mengambil keputusan, kita bisa membuat tabel tabular dan transaksi. Nah, jadi format tabel ini adalah jadi setiap transaksi itu kita catat. Kayak kadita itu apa? Jadi transaksi satu itu ada kadita. Oke, kita satu kadita, dua asam fenat ya. Jadi semua transaksi yang ada di sini kita kasih angka 1, jadi itu bisa buat format kayak gini. Nah, dari format tabular data transaksi ini selanjutnya kita bisa mengambil seperti ini tabel ketiga ya. Nah seperti ini. Membuat tabel tabular itu tadi biar kita mudah mengetahui berapa banyak item yang dibeli setiap transaksinya. Nah, ini kita membuat satu item set. Nah, jadi yang dari tadi tabular tadi kita bisa mendapatkan hasil seperti ini. Jadi setiap tadi 20 transaksi itu adalah ada 12 transaksi amoksilin dalam data transaksi tadi. Selanjutnya kita bisa, kalau sudah tahu satu item setnya, kita bisa mengetahui supportnya dengan cara rumus yang ada di sini. Nah, support ini adalah jumlah transaksi yang mengandung A lalu dibagi semua transaksi total. Nah, dengan minimum support yang kita ambil itu adalah 40% standar yang dapat diketahui yang memenuhi standar minimum. Nah, dari 40% yang tadi kita dapat ambil, kita bisa mengambil 2 item set. Nah, kita dapatkan setelah dapat mengetahui tadi, kita dapat membuat tabel seperti ini. Jadi, tadi sudah diketahui. Nah, ini adalah item-item set yang sudah diolah tadi. Nah, kita kan dapat membuat ini. Nah, kita supportin lagi. Kita bagi jumlah transaksi yang mengandung A bagi total transaksi. Jadi, kita dapat mengambil support yaitu amoksilin asam fenat 50% dan cefadrosil dan sanmol yaitu 50%. Yang lainnya tidak memenuhi minimal support. Jadi kita nggak bakal bisa lanjut ke tahap 3 item set seperti itu. Nah, setelah itu kombinasi 3 item set ini seperti ini. Kita dapat mengambilnya dari tabel 4 yang tadi. Kombinasi 3 item yang memenuhi minimal support dan menghasilkan item-item berikut yaitu amoksilin, asam fenat, cefadroxil. Nah, kalau udah ketemu 4 ini, udah ketemu semua ya guys, itu kan kita supportin lagi. Supportnya itu tadi yang mengandung A dibagi total transaksi. Nah, support kita nggak melampaui syarat, jadi harus minimal support 40%. Nah, ini sampai 10% aja nggak ada, jadi nggak memenuhi syarat. Jadi kombinasi 3 tidak memenuhi syarat, maka kombinasi 2 item untuk pembagian asosiasinya yang a priori itu ya. Nah, selanjutnya setelah kita udah ketemu, jadi kita ngambilnya bakal di item set yang kedua. Jadi kita bisa menghitung confidence-nya. Nggak usah item set ketiga, itu nggak perlu, soalnya nggak ada support 40%-nya. Oke, kita confidence kan dengan cara seperti ini. Jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi jumlah transaksi yang mengandung A. Nah, semuanya udah dicari oleh jurnal ini. Selanjutnya kita hanya menemukan 2 item seperti ini. Jika membeli amoksilin, maka membeli asam fenamat yaitu 9/12, yaitu confidence-nya 75%. Padahal kita memerlukan 70%, minimum confidence 70%. Jadi ada 2 item yang memenuhi syarat. Nah, kita dapat mengambil kesimpulan seperti ini ya guys. Hasil perhitungan dengan algoritma a priori, hasilnya yaitu jika membeli amoksilin maka membeli obat asam fenat dengan confidence 75%. Jika membeli cefar maka membeli sanmol dengan confidence 77%.
2. Jika perhitungan dengan sistem yang dibangun membeli amoxicillin, maka membeli obat asam fenat dengan confidence 75%. Jika membeli cefadroxil, maka membeli Sanmol dengan confidence 77%. Selanjutnya, nah itu seperti itu ya guys tadi. Jadi kita bisa mengambil keputusan dari data mining menggunakan algoritma a priori. Jadi kita bisa menentukan apa saja yang bisa kita pengen kayak meramal itu transaksi yang akan dibeli oleh konsumen itu apa aja. Jadi misalnya asam fenat itu akan membeli dramoxil seperti itu yang dihasilkan tadi. Kesimpulannya yaitu proses penentuan pola pembelian obat dapat dilakukan dengan menetapkan data mining dengan metode algoritma a priori. Dengan metode tersebut, penentuan pola pembelian dapat dilakukan dengan melihat hasil dari kecenderungan konsumen membeli obat berdasarkan kombinasi dua item set. Pengetahuan baru yang dapat diperoleh berdasarkan hasil perhitungan algoritma a priori dan sistem yang dibangun dapat dilakukan pengaturan tata letak obat secara berdekatan untuk memudahkan keberadaan obat. Nah guys, semoga paham dan bermanfaat. Jadi seperti itu. Kalau karena ini buat tugas, mungkin kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf. Apa mungkin tidak jelas atau gimana, kita juga sama-sama belajar. Jadi saya terima kasih sudah menyaksikan video ini dan terima kasih sekali. Oke, saya akhiri mungkin sampai saat ini. Stay safe teman-teman. Dunia lagi sakit, jadi kalian nggak boleh aneh-aneh di luar. Oke, see you, bye.